Kita lanjutkan The Best to the Point dengan narasumber berikutnya adalah seorang pollster dari Indobarometer. Anda pasti sudah kenal dan sering melihat wajahnya. Kita ingin mendengar penjelasan mengapa menjelang setahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala tingkat kepuasan kepada duet sipil ini merosot di bawah 50%. Saya hadirkan Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Mas Kodari, terima kasih sudah datang ke DPR. Sama-sama, Pak Don. Mas, langsung saya baca hasil survei Anda dan langsung yang teringat dan gampang terekam adalah bahwa tingkat popularitas, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi JK turun jadi 46%. Iya, iya. Apa sebetulnya yang terjadi? Ya, saya kira pertama-tama memang Pak Jokowi mengambil keputusan yang berani ya, keputusan sulit untuk mencabut subsidi BBM sebagian ya, yang berakibat pada kenaikan harga BBM. Maksud dan tujuannya baik, supaya uang subsidi itu bisa dipakai untuk membangun infrastruktur. Tapi dampak jarak dekatnya memang tidak bisa dihindari, yaitu kenaikan harga-harga BBM, harga sembako ya. Dan akibatnya popularitas atau kepuasan kepada presiden menjadi turun. Itu satu hal. Nah, sialnya Jokowi ya, pada awal tahun 2015 ini terjadi krisis ekonomi global yang membuat komoditas Indonesia sulit laku di pasaran. Karena itu pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Pak SBY menaikkan harga BBM, tapi pada saat itu ekonomi global baik-baik saja, sehingga kemudian tidak terganggu. Bahkan pada saat itu harga batu bara sedang bagus-bagusnya, harga CPO sedang bagus. Sehingga kalaupun misalnya turunnya tidak sedalam dan tidak secepat Pak Jokowi. Jadi ya intinya penurunan ini terjadi karena persoalan-persoalan ekonomi. Jadi ini adalah soal ekonomi, artinya soal perut ya. Iya betul, soal ekonomi and economy. Kira-kira begitu. Ya itu tadi tingkat kepuasan sampai 46%. Ya. Jadi Anda sudah kita sudah dapatkan jawabannya adalah ini karena persoalan ekonomi. Ya. Tapi ada dua hal yang berbeda. Kalau saya lihat di survei Anda, ada soal kepuasan itu, tapi juga ada soal kepercayaan terhadap Jokowi yang kelihatannya masih tetap tinggi, bukan? Apa yang membuat itu dua hal berbeda? Ya, jadi ya memang kekecewaan itu sumbernya bisa paling tidak dari dua macam ya. Pertama kekecewaan kepada pribadi sang presiden, yang kedua itu kekecewaan kepada situasi dan kondisi. Sampai hari ini ya, melihat hasil survei ini, menurut hemat saya kekecewaan itu lebih kepada situasi dan kondisi, terutama kondisi ekonomi dengan segala turunannya, mulai dari sembako mahal, kemudian lapangan kerja yang menyempit, lalu kemudian kemiskinan dan yang lain-lain. Tapi trust kepada presiden sendiri sebetulnya masih tinggi, ya. Dan itu kelihatan misalnya dari hasil survei terhadap beberapa lembaga yang paling tinggi, kepercayaan kepada lembaga presiden, KPK, ya, kemudian TNI, kemudian presiden. Artinya masih tiga besar, ya. Dan itu di atas lembaga yang lain, misalnya seperti DPR atau DPD yang angkanya di bawah 50%. Nah, karena itu penurunan ini sebetulnya penurunan yang biasa kalau menurut saya, ya, penurunan yang biasa dalam pengertian ya karena situasi dan kondisi seperti ini. Yang berbahaya adalah kalau trust kepada presiden itu juga sudah hilang. Dua-duanya turun. Dua-duanya turun. Kalau kepercayaan atau trust kepada presiden itu juga rendah sekali, menurut saya krisis sebetulnya. Itu sesuatu yang jelek. Sangat jelek, ya, sangat jelek. Lebih susah untuk membangun kepercayaan kepada individu ketimbang kepercayaan kepada keadaan. Kalau persoalan keadaan ini, kalau misalnya nanti ekonomi global menjadi lebih baik, atau Pak Jokowi paket ekonominya bisa jalan, atau misalnya menteri-menterinya dan birokrasi bisa bekerja dengan baik, pelan-pelan kepercayaan itu akan pulih begitu. Tapi begitu kepercayaan kepada pribadi presiden sudah tercederai, menurut saya akan lebih sulit untuk memulihkan. Mas Kodari, ada pertanyaan sebenarnya, kenapa kepercayaan itu tetap tinggi? Itu pertanyaan saya. Itu kan melekat pada personal atau apa sebetulnya? Pertama memang sampai hari ini rasa-rasanya belum pernah ada satu kasus atau skandal yang dikaitkan dengan pribadi presiden ya, entah itu korupsi, entah itu penyalahgunaan wewenang dan yang lain-lain. Singkatnya sih, mayoritas publik Indonesia masih melihat dia orang baik. Orang yang tidak suka, tidak setuju dengan Jokowi, mungkin mengatakan dia tidak mampu bekerja.
Dia tidak cukup pandai. Itu soal politik. Dia tidak cukup kompeten. Tapi saya kira tidak ada orang mengatakan Jokowi jahat atau Jokowi bersalah misalnya begitu. Jadi orang melihat Jokowi masih bisa dipercaya sebagai seorang pimpinan politik. Problemnya sekarang adalah soal kinerja dan soal keadaan. Soal kinerja dan keadaan. Soal keadaan. Iya. Dan sampai ke publik lalu kemudian ada respon seperti ini kan melalui media ya. Ini kan soal persepsi. Dan jangan lupa juga sebetulnya persepsi publik ini kan juga punya dua macam penilaian ya. Artinya di satu sisi ada cerita mengenai, ada pendapat mengenai kegagalan pemerintahan, tapi juga ada pendapat mengenai capaian atau keberhasilan pemerintahan, begitu. Nah, kalau kita lihat dari survei ini, ternyata ada hal-hal atau program-program yang dianggap sebagai keberhasilan pemerintahan Jokowi JK. Kita bisa lihat grafisnya ini Mas Kodari yang ada juga dari survei soal keberhasilan dan seterusnya. Coba kita lihat. Betul. Ini ada keberhasilan pemerintahan Jokowi, Kartu Indonesia Sehat, pemberantasan KKN, Kartu Indonesia Pintar, pembangunan infrastruktur. Nah, kalau Anda bisa jelaskan, ini masuk kategori keberhasilan, kenapa bisa? Kemudian ada juga soal hukuman mati. Iya. Pertama-tama ini pertanyaan terbuka ya. Jadi ini jawaban spontan dari masyarakat, bukan kita yang mengkonstruksi. Jadi kita tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, apa keberhasilan setahun pemerintahan Jokowi JK? Sebetulnya jawabannya banyak sekali, tapi yang ditampilkan di layar hanya jawaban yang besar-besar ya, begitu. Nah, menarik, ternyata ada pertama Kartu Indonesia Sehat, yang kedua Kartu Indonesia Pintar, kemudian ada juga soal pembangunan infrastruktur, pembangunan KKN, pemberantasan KKN, pemberantasan KKN, kemudian pemberantasan narkoba, hukuman mati kepada pengedar narkoba, itu adalah hal-hal yang cukup banyak disebutlah oleh mayoritas pemilih sebagai keberhasilan pemerintahan ini. Alami setelah ini, Mas. Baik. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kita akan segera kembali.